Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi yang sama, masih dalam asymptotic notation and basic efficiency classes part kedua. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan sedikit mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu pengertian metrik untuk ukuran input, kemudian bagaimana metrik untuk ukuran input pada algoritma baik itu non-rekursif atau rekursif. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai bagaimana memilih beberapa alternatif algoritma, ya, bagaimana memilih algoritma yang berpotensi untuk menyelesaikan problem yang kita temukan. Kemudian kita juga sudah belajar apa itu mengenai order of growth, ya, atau OOG, dan bagaimana cara membandingkan OOG dari dua atau lebih algoritma. Oke, ini masuk ke materi inti, namun sebelum kita masuk ke sini, mungkin hal lain yang bisa kita ingat bahwa dalam suatu problem itu dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif algoritma. Ya, dan seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa kita mau pakai algoritma manapun itu nanti dia akan menghasilkan output yang sama atau jawaban yang sama. Ya, misalkan kalau saya ambil dari problem sebelumnya, kita mau sorting, ya. Kita mau sorting, tentu ada beberapa pilihan algoritma, ya, mau itu pakai heap sort, insertion sort, ya, kemudian apalagi selection sort dan lain sebagainya, ya. Mau pakai semua itu tentu nanti hasil jawabannya akan sama. Cuma yang membedakan di sini adalah waktu eksekusi yang diperlukan untuk menyelesaikan problem itu, ya. Tentu dari penggunaan satu algoritma dengan algoritma yang lain dia akan berbeda, ya. Misalkan kalau kita mau pakai quick sort, ya, tentu nanti waktu eksekusi yang dihasilkan dari kita pakai algoritma yang lain, misalkan insertion sort, dia pasti akan berbeda. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita memilih atau apa aja indikator yang bisa kita pegang untuk memilih algoritma yang sekiranya dia terbaik dari yang ada, gitu, ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bersama mengenai istilah dari order of growth, ya. Jadi kalau kita punya sejumlah alternatif algoritma, kita bisa pilih dari dia yang waktu eksekusinya lebih cepat, dan itu berhubungan dengan istilah order of growth tadi. Nah, misalkan, ya, di sini saya tuliskan beberapa contoh. Misal kita dihadapkan dalam beberapa pilihan algoritma. Misalkan kita punya beberapa pilihan algoritma, ya. Kalau di sini kita punya problemnya itu adalah kita mau sorting, gitu, ya.
ada misal kita punya 3 pilihan algoritma, ada T1N, ada T2N, ada T3N. Nah, misal untuk T1N ini rumusnya adalah N pangkat 3 plus 2N plus 4. Kemudian untuk T2N, N kuadrat plus 15N, dan untuk T3N adalah log N plus 100N. Nah, dari beberapa alternatif ini, kita akan melakukan analisis manakah yang menghasilkan waktu eksekusi paling cepat. Nah, di sini kita bisa melihat yang namanya order of growth ya. Jadi kita tinjau dari order of growth atau tingkat pertumbuhannya. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar apa itu definisi dari order of growth ya. Jadi order of growth itu secara garis besar dia berkaitan dengan kemiringan. Jadi kalau kita gambar dalam sebuah grafik gitu ya, terus bagaimana kita lihat kemiringannya dari setiap garis atau kurvanya, nah maka semakin landai kurva atau garis itu, maka biasanya dia nilai OOG-nya makin kecil. Dan sebaliknya, semakin curam kurvanya ya atau garisnya, maka nilai OOG yang dipunyai semakin besar. Nah, tugas kita adalah mencari tahu seperti apa garis atau kurva dari setiap algoritma itu, kemudian manakah garis atau kurva yang memiliki nilai OOG paling kecil. Nah, kembali ke 3 pilihan algoritma ini, ya. Jadi untuk menghitung nilai OOG itu kita punya beberapa aturan yang sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, misalkan kita mulai dari yang pertama ya, dari T1N. Nah, T1N ini kan dia punya 3 suku. Kalau kita bilang dia dijabarkan ya, rumus T1N ini dijabarkan dalam 3 suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, kemarin kita juga sudah belajar dari sifat pertama, kalau kita punya suatu penjabaran rumus TN, dia terdiri dari beberapa suku, maka kita ambil suku yang pangkatnya paling besar ya. Di sini nih kita lihat yang paling besar itu adalah N pangkat 3. Jadi sama aja ya, atau si T1N ini dia setara dengan N pangkat 3 ya. Misalkan dia punya koefisien, maka menurut sifat 2 bisa kita tinggalkan ya koefisiennya. Jadi yang kita ambil hanya ininya saja ya, yang ada apa namanya variabelnya saja ya, variabel berpangkat paling besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari T2N, T2N itu penjabarannya ada 2 suku ya, ada N kuadrat dan ada 15N. Nah, dari sifat pertama kita ambil kemarin yang punya suku paling besar. Jadi kalau dari N kuadrat sama 15N ini tentu yang sukunya paling besar, pangkatnya dia adalah N kuadrat. Jadi untuk T2N ini dia setara dengan N kuadrat. Dan terakhir ada T3N yang dijabarkan dalam bentuk 2 suku, yaitu log N dan 100N. Ini kita cari juga ya, mana nilai yang paling besar atau yang pangkatnya paling besar. Ketemu di sini yang pangkatnya paling besar adalah yang 100N. Ya. Jadi kita bisa tuliskan juga untuk 3N ini dia setara dengan 100N. Nah, karena masih ada 100-nya ya, ini masih ada koefisiennya, maka menurut sifat kedua ini bisa kita tinggalkan, sehingga untuk T3N cukup kita tuliskan sebagai N saja ya. Jadi T3N sama dengan log N plus 100N ini dia setara dengan N, ya cukup N saja. Nah, dari penyetaran ini, kemudian manakah yang kita pilih? Nah, kita bisa lihat dari daftar OOG yang kemarin atau di materi sebelumnya kita sudah pelajari. Ya, jadi kalau di materi sebelumnya kita diberikan atau disajikan sebuah tabel yang isinya adalah daftar fungsi yang dia diurutkan dari nilai OOG yang paling kecil ke paling besar. Ya, kalau mungkin teman-teman masih ingat atau mungkin bisa sambil dibuka kembali materinya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, dari mulai yang nilai OOG-nya paling kecil, dia ada fungsi konstanta, kemudian ada fungsi logaritmik, ada fungsi linear, kemudian ada fungsi n log n, ya, kemudian lanjut fungsi kuadratik, lanjut fungsi kubik, dan seterusnya. Ya, ini bisa bertambah pangkatnya, kemudian lanjut fungsi eksponensial, dan terakhir adalah fungsi faktorial. Nah, ini semakin ke bawah, dia nilai OOG-nya dia akan semakin besar. Nah,
Kalau kita lihat di sini dari 3 pilihan algoritma ini ya, ada n pangkat 3, ada n kuadrat, dan ada n. Nah, dari daftar ini kita bisa lihat manakah algoritma yang dia punya nilai OOG paling kecil ya. Nah, kita bisa lihat bahwa algoritma ketiga atau T3N dia merupakan algoritma dengan nilai OOG paling kecil karena di sini kan dia fungsinya dalam bentuk fungsi linier ya. Di sini dia tingkatannya paling atas daripada yang lain ya, sehingga kalau kita lihat semakin ke atas dia akan semakin kecil. Jadi untuk T3N ini dia memiliki nilai OOG paling kecil. Dengan demikian dari 3 pilihan algoritma ini kita bisa memilih algoritma yang ketiga. 3N sama dengan log N plus 100N. Baik, selanjutnya itu tadi sekilas review dari sedikit materi yang sudah kita pelajari bersama dari materi sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita akan belajar materi baru, jadi kita akan berkenalan dengan 3 istilah baru lagi, masih berkaitan dengan order of growth ya, atau tingkat pertumbuhan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang namanya masalah itu pasti akan muncul ya. Misalkan seperti di sini, kita akan ketemu yang namanya masalah lagi ya. Kalau kemarin kita dihadapkan dalam beberapa pilihan algoritma, kasusnya masih lumayan sederhana. Karena kan itu merupakan contoh biasa ya, contoh sederhana. Tapi kalau kita ketemu secara real time ya, kasusnya dalam real life, nah itu nggak akan sederhana itu ya fungsi TN yang mungkin nanti akan kita temui. Pasti akan lebih kompleks ya bentuk rumusnya, bentuk fungsinya. Nah, jadi masalahnya di sini adalah ketika kita menghitung nilai TN, dia tidak gampang ya. Dia apalagi algoritma yang kita ditemui itu real time ya, bukan yang contoh seperti yang kita bahas bersama dalam contoh-contoh sebelumnya ya. Nggak cuma algoritma pangkat, tidak cuma algoritma sequential search dan seterusnya. Kalau itu mungkin masih bisa gampang, masih bisa dinalar dan diperhitungkan bagaimana jawabannya. Tapi untuk algoritma yang memang dipakai untuk dunia ilmiah atau dunia-dunia industri dan sebagainya, dia menghitung yang namanya nilai waktu eksekusinya ya nggak gampang ya. Jadi misalkan algoritmanya sudah ketemu, tapi hitungan waktu eksekusinya belum ketemu. Nah, jadi bisa jadi dia masih akan ketemu lagi beberapa tahun ke depan. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi kadang tidak sejalan ya, algoritma sudah ada, kemudian langsung waktu eksekusi juga sudah ditemukan. Ya tidak semudah itu juga ya mencarinya atau menemukannya. Jadi sekali lagi yang namanya algoritma itu dia belum tentu apa ya sekaligus langsung ditemukan dengan hitungan waktu eksekusinya ya, karena memang sekali lagi tidak mudah ya. Bisa jadi perhitungan waktu eksekusinya itu dia lebih sulit dari algoritmanya sendiri. Nah, kadang pun kita atau mungkin seseorang dia sudah berusaha untuk menemukan seperti apa ya algoritmanya, tapi belum bisa ya. Jadi belum ke hitungan waktu eksekusinya, masih ke algoritmanya aja dia belum tentu mudah gitu ya. Pasti ada prosesnya dalam menemukan si algoritma itu yang dia tidak gampang. Nah, sekarang coba kita lihat contoh daftar-daftar kelas yang tadi sudah kita tuliskan ya. Daftar kelas atau daftar jenis fungsi kita lihat dari nilai OOG-nya. Nah, kita coba lihat dari contoh daftar kelas-kelas OOG yang diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini ya. Di mana ini ada tanda panah ya. Kalau ke atas dia nilai OOG-nya semakin kecil ya, kalau ke bawah dia nilai OOG-nya semakin besar. Nah, misal nih kita punya sebuah algoritma baru. Sebut saja dia algoritma yang kita temukan namanya adalah algoritma X gitu ya. Nah, kita punya sebuah algoritma baru, sebut saja dia algoritmanya adalah algoritma X. Nah,
Kemudian kita diminta untuk menghitung bagaimana kompleksitas waktunya. Nah, ternyata setelah kita hitung, kita mengalami kendala, ya, kesulitan mencari seperti apa sih kompleksitasnya. Jadi misal kita belum bisa menerangkan secara pasti, ya, kita cuma baru bisa mencari atau memprediksi pendekatannya. Misal kembali ke algoritma X lagi, kita bilang, oh si algoritma X ini dia masuk ke kelas kuadratik, ya. Jadi kalau misalkan kalau kelas kuadratik itu kan kalau misalkan inputnya kita tambah 2 kali, maka waktu eksekusinya dia akan nambah sebanyak 4 kali semua lah. Nah, ini kita juga bisa ya ngomongnya seperti itu, ya. Jadi mungkin karena hitungannya terlalu rumit gitu ya. Jadi kita bisa bikin statement bagaimana sih pendekatan dari algoritma baru yang kita temukan. Ya. Nah, di lain dari itu, meskipun kita baru bisa menyatakan secara perkiraannya gitu ya, bagaimana kompleksitas dari sebuah algoritma yang baru, kita punya keyakinan, seseorang itu punya keyakinan bahwa memang mungkin dia belum bisa membuktikan secara pasti, tapi ada keyakinan bahwa si algoritma X ini dia maksimal kelasnya masuk ke dalam kelas apa. Katakanlah misalkan dia maksimal masuk ke dalam kelas kuadratik misalkan. Nah, kita bisa pakai statement semacam itu. Jadi misalkan kita ketemu dengan suatu algoritma baru, ya, di mana kita belum bisa menyatakan secara pasti bagaimana kompleksitas dan seterusnya. Nah, kita bisa menyatakan seperti apa sih pendekatan dari kompleksitas si algoritma ini. Apakah dia mungkin sejajar dengan fungsi n atau mungkin n kuadrat dan seterusnya. Apakah mungkin dia kompleksitasnya maksimal dari apa n kuadrat, n pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai statement semacam itu. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menyatakan seperti apa statement-nya ya. Kalau tadi sebelumnya kita sempat pakai contoh ya. Jadi kita menyatakan bahwa si algoritma X ini dia masuk ke dalam kelas n kuadrat. Tapi kemudian dalam keadaan yang lain kita menyatakan bahwa oh si algoritma X ini dia maksimal kelasnya masuk ke kelas n kuadrat. Jadi beda ya antara kita sudah bisa menyatakan secara pasti dia masuk ke dalam suatu kelas apa atau kita baru bisa menyatakan kelas maksimalnya seperti apa. Ya, itu agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau misalkan seperti yang kedua tadi kita bilang si algoritma X ini dia maksimal kelasnya di n kuadrat. Nah, karena ada kata maksimalnya, berarti maksudnya kita ngasih range, kita ngasih tahu range-nya ya. Kita ngasih tahu ke orang range-nya kalau si algoritma X ini ya, dia bisa aja mungkin masuk ke dalam kelas konstan. Dia bisa aja mungkin masuk ke dalam kelas log n atau mungkin dia bisa masuk ke dalam kelas linear atau mungkin lagi dia bisa masuk ke dalam kelas n log n. Yang jelas maksimalnya adalah kelas n kuadrat ya. Untuk n pangkat 3 dia nggak masuk seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata maksimal kelasnya berarti kita memberitahukan kepada orang bahwa range si algoritma baru ini ya pokoknya maksimal sebuah fungsi gitu. Jadi dia masih relate, masih bisa dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi sebelum si n kuadrat ini. Ya, beda kalau misalkan dengan yang pertama tadi kita bilang, oh si algoritma X ini dia termasuk ke dalam kelas kuadratik. Nah, itu sudah beda. Artinya kalau dia termasuk ke dalam kelas kuadratik, oh berarti kita sudah mentasbihkan bahwa oke, dia memang kuadratik ya. Tidak berarti dia adalah fungsi linear, tidak berarti dia adalah fungsi konstanta, fungsi logaritmik, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa matematika, ketika kita bilang si algoritmanya ini dia maksimal, kelasnya adalah n kuadrat misalkan ya, itu disebut sebagai big O. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa Tn gitu ya, Tn dari algoritma X ini ya, Txn anggaplah seperti itu, dia sama dengan O(n kuadrat. Artinya OOG dari si algoritma X ini ya, kalau kita tinjau dari rumus Tn-nya itu dia maksimal, dia sama aja dengan OOG dari kelas n kuadrat. Ya.
maksimal adalah OOG dari kelas N kuadrat. Karena namanya maksimal berarti ya pilihan-pilihan kelas sebelumnya dia juga masuk ya. Pokoknya maksimal adalah N kuadrat. Atau mungkin misalkan kita katakan dia TXN-nya adalah ON. Nah, berarti dia maksimalnya adalah sama aja dengan kelasnya fungsi N ya di sini. Jadi kalau fungsi N berarti masih bisa masuk ke dalam fungsi konstan, masih bisa masuk ke dalam fungsi logaritmik ya. Pokoknya maksimal dia adalah fungsi N dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi maknanya itu adalah si algoritma X ini gitu ya. Dia OOG-nya bisa OOG dari N kuadrat ya, misalkan tadi kita kembali ke yang sebelumnya, dia OOG-nya bisa sama dengan OOG dari N kuadrat atau kurang dari itu ya. Jadi bisa seperti OOG-nya C atau sama aja dengan OOG-nya log N ya, atau bisa seperti dari log N log N ya, N dan seterusnya. Pokoknya maksimal dia hanya sampai N kuadrat ini. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi sekali lagi statement ini bisa kita pakai ketika kita tidak bisa memberitahukan atau kita belum bisa memberitahukan secara pasti bagaimana sih perhitungan pasnya dari sebuah algoritma yang kita temukan ya. Jadi kita bisa memberitahu batas range-nya. Nah, kita pakai konsep Big O yang barusan udah kita pelajari ya, seperti itu. Nah, kembali ke Big O tadi. Jadi kalau di sini sudah saya berikan definisi sekilas ya. Untuk OGN ya, dia menyatakan Big O dari suatu fungsi GN gitu ya. Dia merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau kurang dari GN. Nah, dari sini patokannya kita adalah tingkatan kelas-kelas OOG yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi ini harus kita pegang sampai akhir materi ya. Urutan ini harus kita pegang sampai akhir materi. Nah, dalam hal ini kita berarti punya yang namanya notasi untuk menggambarkan bagaimana kondisi barusan. Ya, jadi kalau kita belum bisa mendapat hitungan secara pas gitu ya dari waktu eksekusi sebuah algoritma yang kita temukan, tapi kita bisa memberi range-nya. Nah, kita bisa pakai notasi Big O ini. Misalkan kita punya algoritma tadi adalah algoritma X ya. Misal algoritma X ada di ON pangkat 3. Nah, jadi ini menunjuk kepada range-nya ya. ON3 ini ya, dia maksudnya adalah fungsi-fungsi yang OOG-nya sama dengan OOG dari N pangkat 3 atau bisa kurang. Jadi dia bisa mungkin sama dengan konstan ya, bisa mungkin sama dengan logaritmik, bisa mungkin sama dengan linier, bisa mungkin sama dengan N log N, pokoknya maksimal dia adalah N pangkat 3. Ya. Nah, contoh satu kita lihat, ada beberapa contoh di sini. N elemen dari ON kuadrat. Ya. Maksudnya adalah N anggota dari ON kuadrat. Nah, ini kira-kira coba kita analisis benar atau salah. Ya. N adalah elemen dari ON kuadrat. Artinya, apakah benar bahwa si N ini, ya, si rumus N ini kan dia menyatakan GN-nya ya, fungsinya gitulah ya. N elemen atau anggota dari ON kuadrat. Nah, ternyata jawabannya benar ya. Kenapa kok bisa benar? Kita lihat aja dari tingkatan kelas OOG ini. N itu kan dia di sini. Ya. Dia sebelum dari N kuadrat ya. Jadi kita coba pahami kembali apa sih makna dari ON kuadrat ini. ON kuadrat itu kan maknanya adalah fungsi yang OOG-nya sama dengan N kuadrat atau kurang dari itu. Nah, kalau kurang dari itu pilihannya bisa N log N, bisa N itu sendiri, ya bisa log N, bisa C. Jadi karena dia terkandung di dalamnya adalah N, maka N di sini bisa kita nyatakan sebagai elemen dari O N kuadrat.
N OOG-nya apa? Ya, dia kurang dari N kuadrat ya. Kalau kita lihat, N itu kan OOG-nya mungkin termasuk ke yang ini, ya, yang untuk OOG N itu sendiri. Tapi kalau kita bilang dia anggota dari ON kuadrat, ya dia tidak salah, karena benar ya. Jadi kan maksimal N kuadrat. Karena maksimal, berarti kan untuk posisinya sebelum dari itu pun dia akan akan bisa ya, akan sesuai. Ya, jadi kita kembali ke kelas OOG tadi, kita lihat bahwa N ini dia OOG-nya lebih kecil. Nah, N ini dia OOG-nya lebih kecil dari OOG N kuadrat. Jadi terbukti benar. Kemudian contoh kedua, misalkan kita ambil contoh yang lain. Misal kita lihat contoh setengah N kali N-1 elemen O N kuadrat. Nah, ini kita mau membuktikan benar nggak yang di ruas kiri ini dia adalah anggota dari OOG N kuadrat. Setengah N kali N-1. Nah, coba kita analisis kembali. Ya, ingat kembali bahwa ON kuadrat itu maksudnya adalah fungsi-fungsi yang OOG-nya sama dengan N kuadrat atau kurang dari itu. Jadi kalau kita bicara maksimalnya, dia adalah N kuadrat. Ya, tapi di bawah N kuadrat pun dia bisa. Mau dia setara dengan C, mau dia sama dengan log N, mau dia sama dengan N, bisa ya. Mau dia sama dengan N log N juga bisa ya. Ataupun mau dia maksimalnya sama dengan N kuadrat ya dia bisa, karena semua itu kan dia tercakup dalam ON kuadrat. Jadi kalau ON kuadrat maka yang termasuk adalah batasnya dari mulai C sampai N kuadrat. Nah, untuk setengah N kali N-1 itu sendiri, kalau kita sederhanakan lagi, setengah N kuadrat min setengah N. Nah, ini kalau kita lihat dari suku-sukunya ya, kita pakai sifat-sifat OOG, maka TN-nya dia akan setara dengan N kuadrat. Nah, karena TN-nya setara dengan N kuadrat, maka dia memang anggota dari ON kuadrat. Ya, jadi OOG-nya dia sama ya atau masuk dalam OOG dari N kuadrat. Contoh misal kita ambil yang lain, yang bentuk lain. N pangkat 3 bukan elemen dari ON kuadrat. Nah, kita lihat kembali kepada definisi ON kuadrat. ON kuadrat itu maksudnya adalah fungsi-fungsi yang OOG-nya sama dengan OOG N kuadrat atau kurang dari itu. Yang jelas maksimalnya adalah N kuadrat OOG-nya. Nah, sekarang di ruas kiri kita lihat ruas kirinya adalah bentuknya kubik ya, fungsinya adalah fungsi kubik, di mana kalau kita lihat dari tingkatan kelas OOG ini, fungsi kubik itu dia di bawahnya fungsi kuadrat. Jadi di bawahnya N kuadrat. Jadi jelas bahwa dia OOG-nya tidak termasuk ke dalam O dari N kuadrat ya. Jadi N pangkat 3 bukan elemen dari ON kuadrat ini benar ya pernyataannya. Ya, karena dia OOG-nya lebih besar dari OOG N kuadrat. Nah, ini kebetulan contoh-contoh yang kita ambil di sini ruas kanannya sama semua ya. Jadi ON kuadrat ya, tapi untuk big O ini tidak harus yang dalam kurung dia bentuknya N kuadrat ya. Bisa mungkin nanti suatu saat dalam kurung itu isinya adalah C. Bisa mungkin nanti big O-nya dari N ya, dari fungsi linear. Bisa mungkin nanti dari N log N, bisa mungkin dari fungsi eksponensialnya 2 pangkat N dan seterusnya. Ya, kebetulan aja di contoh ini big O-nya semua isinya adalah N kuadrat. Jadi intinya untuk big O ini digunakan kalau kasusnya kita tidak bisa menghitung persamaannya dengan pas atau dengan yakin ya, sehingga kita hanya bisa memberitahu bagaimana sih range-nya, range maksimalnya. Itu kita bisa pakai big O. Oke, berikutnya
itu tadi mungkin jawaban kalau kita dipertemukan dengan soal-soal ya, seperti soal yang sudah kita bahas sebelumnya, itu jawaban dengan menggunakan statement. Nah, berikut ini ada penjelasan mengenai Big O secara lebih matematis ya. Jadi kan kalau tadi dia baru hanya secara perkiraan. Ya, misal kita bilang algoritma kita itu dia OOG-nya termasuk di Big O N pangkat 3 ya, atau O N pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini dia penjelasan matematisnya. Misal kita punya rumus TN ya, atau fungsinya dia merupakan anggota dari OGN. Ya, jadi TN ini dia merupakan anggota dari OGN. TN ada di OGN. Nah, kalau mau dibuktikan secara matematika, maka kita harus bisa menemukan sebuah titik C, ya. Kita harus bisa menemukan sebuah titik C dan nilai non negatif n 0 sedemikian sehingga TN di sini dia akan kurang dari C dikali GN untuk setiap N yang nilainya lebih besar dari N0 ya. Atau secara grafik kita bisa lihat dalam gambar di samping. Nah, ada suatu titik di sini ya. Ada suatu titik dalam GN nanti yang dia akan lebih besar dari TN. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada garis kurva dari CGN, ini ada kurva dari TN, maka nanti ada suatu titik di mana GN-nya nanti dia akan lebih besar dari TN-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah area di mana kondisi GN lebih besar dari TN itu tercapai ya. Nah, mulai titik tersebut sampai seterusnya, nah itu kondisinya tercapai. Itu kalau penjabaran secara matematika. Jadi sekali lagi, ada suatu titik nanti ya di mana GN dia akan lebih besar dari TN. Ya, jadi suatu titik katakanlah di sini gitu ya, dalam persekitaran ini. Nah, itu nanti akan ketemu kondisinya GN itu dia lebih besar dari TN. Nah, ini untuk pembuktian secara matematis. Ya, agak memang sedikit rumit ya, karena memang bahasanya mungkin lebih ke analisis matematis gitu ya. Cuma ini akan lebih mudah kita pahami nanti kalau kita sambil merenungi, sambil memperhitungkan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus sambil ngurek-ngurek sendiri. Berikutnya, buktikan bahwa 100n plus 5 itu adalah elemen dari ON kuadrat. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan ya secara kasar. Jadi, kita kembali lagi dalam statement ON kuadrat. Apa sih ON kuadrat itu? Tadi sudah sering kali kita ulang. ON kuadrat itu adalah merupakan fungsi-fungsi yang OOG-nya dia sama dengan OOG dari N kuadrat atau bisa kurang. Ya, kurang di sini dia bisa diisi dengan konstanta, bisa diisi dengan logaritmik, ya, bisa juga diisi dengan n, diisi dengan n log n, ya, dan seterusnya ya sampai nanti maksimalnya pokoknya adalah n kuadrat. Ya, jadi ini urutannya berdasarkan tabel kemarin. Semakin ke atas dia nilai OG-nya semakin kecil. Nah, sekarang apakah 100n plus 5 itu dia masuk ke dalam ON kuadrat ini? Nah, di sini kita bisa cek satu per satu. Kita punya TR-nya adalah 100n plus 5. Ada 100n, ada 5. Jadi ada dua suku ya. Berdasarkan sifat pertama dan kedua dari OOG, ya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, kita bisa menyatakan bahwa rumus ini dia setara dengan n saja. Ya, jadi kalau dia setara dengan n aja, maka kita dapatkan OOG-nya dia ada dalam ON kuadrat ya. Karena n kan dia posisinya di sini, posisinya ada di daerah sebelum n kuadrat. Kalau n kuadrat dia kan maksimalnya masih di sini. Gitu. Jadi untuk sekali lagi untuk ON kuadrat berarti dia meliputi OOG dari n kuadrat itu sendiri atau
sebelum-sebelumnya atau kurang dari itu. Jadi untuk N dia jelas merupakan elemen dari ON kuadrat. Ya, jadi OOG-nya dia ada dalam ON kuadrat. Kemudian bagaimana pembuktian secara matematisnya? Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Atau mungkin kita bisa gambarkan dulu grafiknya sebelum ke pembuktian secara matematis. Kita akan coba menggambarkan grafiknya. Jadi N kuadrat itu grafiknya harus melebihi 100N. Misal kita punya seperti ini ya, kemudian kita gambarkan untuk grafik atau kurva N kuadrat kan dia cenderung agak ini ya, agak curam ya, agak melengkung gitu ya. Misalkanlah seperti ini kita bilang. Nah, ini adalah kurva N kuadrat ya. Misalkan ini grafik dari N kuadrat. Nah, kalau kita punya 100N plus 5, kira-kira dia akan ada di sini. Nah, misalkan dia ada di sini. Linear ya, karena kan dia berupa ini persamaan linear satu variabel ya. Misalkan ini 100N plus 5. Nah, di sini ya kita lihat N kuadrat ini dia posisinya memang dia berada di atasnya 100N plus 5 ya. Jadi mulai suatu titik tertentu dalam grafik itu ya, ini nggak nyentuh karena bisa jadi dia mungkin di sini mulainya ya, atau mungkin lebih ke sini mulai dan seterusnya ya. Jadi ini digambarkan secara putus-putus karena dia belum bisa dipastikan secara valid gitu ya, bukan secara valid, secara pasti ya. Jadi kita bisa menggambarkan dia putus sampai di sini saja. Ya, yang jelas untuk kurva N kuadrat itu dia pasti akan ada di atasnya 100N plus 5. Nah, dalam suatu titik tertentu dalam grafik ini, sebut saja dia nanti persekitarannya di sini titiknya. Ya, jadi di titik ini, jadi mulai suatu titik tertentu dalam grafik itu, dia akan bisa dibuktikan bahwa si N kuadrat tadi ada di atasnya 100N plus 5. Jadi si N kuadrat ini ada di atasnya 100N plus 5 itu setelah pada titik tertentu. Kita bisa lihat dari grafiknya. Ntar dia ketemunya di titik apa. Ya, jadi pasti ada yang namanya titik itu. Nah, kemudian berikutnya ini kalau pembuktian secara bahasa analisis matematis ya. Jadi 100N plus 5 dia kurang dari sama dengan 100N plus N. Untuk setiap nilai N yang lebih besar sama dengan 5. Nah, ini kalau kita lihat kan statementnya benar ya. Jadi kalau kita bilang, tadi kan kita mau membuktikan 100N plus 5 apakah dia merupakan elemen dari ON kuadrat. Nah, kemudian kita ambil statement sembarang gitu ya. 100N plus 5 kurang dari sama dengan 100N plus N. Kalau kita bilang statement seperti ini kan dia benar. Ya, 100N plus 5 itu memang kurang dari sama dengan 100N plus N. Jadi kalau N-nya kita ganti dengan nilai apapun di atas 5, ini akan benar statementnya. Mau diganti minimal 6 misalkan, ya 100N plus 5 itu dia memang nilainya kurang dari 100N plus 6. Atau mau diganti dengan N-nya yang lebih besar dari itu, ya kita kan nggak tahu N-nya berapa. Dia tetap akan benar statementnya. Ya, jadi 100N plus 5 itu dia kurang dari sama dengan 100N plus N. Akan kita mulai dari statement itu. Nah, 100N plus N sendiri ini kan sama dengan 101N. Jadi si 100N plus N ini, statement pembukanya tadi, dia kalau disederhanakan bisa disatukan variabelnya, dia sama dengan 101N. Jadi kalau kita tuliskan kembali, 100N plus 5 itu kurang dari ya
ini statement ini sama aja dengan 100N plus 5 kurang dari sama dengan 101N. Ya, untuk N lebih besar sama dengan 5. Nah, padahal si 101N ini bisa kita nyatakan dia kurang dari sama dengan 101N kuadrat. Kan benar ya. Yang ini N, yang ini N kuadrat. Bagaimana nilainya? Untuk koefisien yang sama, ya jelas yang sebelah kanan dia akan lebih besar. Jadi kalau kita mau bilang 101N kurang dari sama dengan 101N kuadrat, ya memang benar seperti ini pernyataannya. Ya, sehingga kita dapatkan di sini bahwa 100N plus 5 kurang dari sama dengan 101N kurang dari sama dengan 101N kuadrat. Ya, untuk setiap N yang nilainya lebih besar sama dengan 5. Ya, jadi jelas di sini bahwa si N kuadrat ini dia pasti ada lebih besar ya, atau di atasnya dari si N. Sekarang untuk C-nya batasannya seperti apa? Nah, untuk konstantanya sama dengan 101 dan untuk batasnya mulai dari 5, ya kita kembali ke grafik. Misalkan ini ya. Jadi ini fungsi N kuadrat, ini 100N plus 5. Ya. Nah, nanti ada suatu titik gitu ya. Ini akan ketemu di sini. Entah di titik mana itu, yang jelas dia pasti ada. Pasti ada titik. Ini kan dia bisa kemungkinan macam-macam ya. Dia bisa ntar mungkin dia salipan kayak gini. Ya, jadi keduanya itu dia mungkin bisa salipan seperti ini. Bisa mungkin dia pas ketemu di satu titik ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti pasti ada satu titik gitu ya, ada titik sini misalkan, di mana nanti kondisinya si N kuadrat itu dia ada di atasnya 100N plus 5. Cuma memang untuk gambar secara umumnya tidak digambarkan seperti itu. Jadi pokoknya kelihatan agak dempet gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan secara matematis. Jadi lebih ke analisis gitu ya. Nah, detailnya memang agak sulit dimengerti karena kita memang harus mau meluangkan waktu ya untuk membaca, untuk berlatih dan untuk membayangkan.